Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi, pembahasan malam hari ini adalah mengenai mubtada dan khobar, yaitu pembahasan dari isim-isim yang dibaca rofa. Kemarin sudah dijelaskan di pembahasan mereka sebelumnya bahwa isim-isim yang dibaca rofa itu ada 7. Ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, dan khobar. Kali ini yang akan kita pelajari adalah mubtada dan khobar. Al-mubtada ismun rafuhu mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Mubtada ialah isim ma'rifat di awal kalam yang dibaca rofa yang disepikan dari amil lafzi dan menjadi pokok dari pembahasan. Dan yang merofakkan mubtada adalah amil maknawi ibtida. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada kalimat yang bukan didahului oleh fiil, bukan jumlah fi'liyah, maka itu adalah jumlah ismiyah. Kalau sudah berupa jumlah ismiyah, maka di situ akan ada mubtada dan khobar yang menjadi pembahasan dari kalam tersebut. Biasanya mubtada itu dibuat dari isim ma'rifat. Isim ma'rifat sendiri itu ada 6. Isim ma'rifat atau isim-isim yang bermakna khusus itu ada 6. Yang pertama, isim yang beral, isim alam atau nama, isim domir, isim mausul, isim isaroh, terakhir isim yang mudhof pada isim ma'rifat. Jadi kalau ada isim ma'rifat berada di permulaan kalimat, maka isim tersebut bisa dipastikan menjadi mubtada. Contohnya, ar-rajulu fil baiti. Alhamdulillahi. Ar-rajulu dan alhamdu itu keduanya merupakan isim ma'rifat karena berupa isim yang beral dan berada di awal kalam, maka menjadi mubtada. Andaikan di sini rajulun fil baiti, maka ta'rif seperti ini, rajulun fil baiti, ini bisa saja tidak menjadi mubtada karena berupa isim nakiroh. Nggak cocok. Namanya mubtada itu kebanyakan adalah isim ma'rifat. Kemudian contoh yang kedua isim alam atau nama. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun ini nama isim ma'rifat di awal maka menjadi mubtada. Zaidun qaimun. Zaidun menjadi mubtada dari khobarnya qaimun. Kemudian ada isim domir. Kemarin juga sempat disinggung mengenai domir. Domir yang menjadi mubtada itu pasti berupa domir mahal rofa. Wa huma hum hiya huma hunna. Itu pasti yang bermahal rofa. Karena menyesuaikan dengan i'rab dari mubtada yang berupa i'rab rofa. Ketika ada domir di awal kalimat, maka domir itu menjadi mubtada. Yang berikutnya ada isim mausul. Isim mausul di awal kalam juga menjadi mubtada. Man fil baiti. Man di sini adalah mausul di awal kalam maka menjadi mubtada. Yang berikutnya isim isyarah hadhihi, kata tunjuk. Hadhihi itu adalah kata tunjuk. Yang terakhir isim yang mudhof pada ma'rifat. Waladur rajuli. Ini namanya isim mudhof. Ini ma'rifatnya karena mudhof. Mudhof itu sambung.
dengan isim lain. Lafat waladu ini nyambung dengan lafat ar-rajuli. Ar-rajuli ini ma'rifat karena berupa al, karena ada alnya. Sementara lafat waladu ini kan nggak ada alnya. Cuma karena ini sambung dengan lafat ar-rajuli, maka dikatakan sebagai isim yang mudhof pada isim ma'rifat. Waladur rajuli fil baiti. Ini juga menjadi mubtada. Dan yang merofakkan mubtada adalah amil maknawi ibtida. Jadi kalau ditanya mana yang merofakkan mubtada, jawabannya adalah amil maknawi ibtida. Karena namanya maknawi, maka amilnya agak kelihatan. Beda dengan lafat fil baiti misal. Fil baiti ini i'rab jar. Yang mengejarkan apa? Amil yang berupa huruf jar. Imun menjadi khobar. Yang merofakkan mana? Mubtada'nya yang merofakkan. Sementara yang merofakkan mubtada adalah amil ma'nawi ibtida. Itu mubtada. Kemudian kalau ada mubtada pasti ada khobar. Wal khabarus mundur tifa'in usnida mutabiqan fi lafdihi lil mubtada. Ka qaulina Zaidun adi musyani wa qaulina Zaidani qaimani wa mithluhu Zaiduna qaimuna wa minhu aidan qaimun akhuna. Khobar isim yang dibaca rofa yang disandarkan pada mubtada dan menyempurnakan makna dari mubtada dan dirofakan oleh mubtada. Dan khobar harus sesuai dengan mubtada dalam segi mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar, dan muannasnya. Jadi khobar itu pelengkap makna mubtada. Misal kalau kita contohkan, Alhamdu ini artinya segala puji. Kalau cuma arti segala puji, ini kurang cocok, kurang sempurna maknanya. Maka ada lillahi yang menjadi khobar. Segala puji hanya milik Allah. Atau lafaz Zaidun. Kalau cuma yang diungkapkan itu lafaz Zaidun, itu masih kurang memahamkan. Baru kalau ada Zaidun qaimun, Zaid sedang berdiri. Makanya qaimun di sini menjadi khobar. Karena melengkapi makna dari mubtada itu sendiri. Ketentuan dari khobar dan mubtada harus sesuai dalam mufrad tasniyah jamak, mudzakkar dan muannasnya. Misal Zaidun qaimun ini mufrad, qaimun juga lafadz mufrad sama-sama mudzakkar. Kalau lafadznya muannas, Fatimatun qaimatun. Di sini menggunakan tak karena lafadz muannas. Karena Fatimah ini mufrad muannas. Kemudian Zaidani qaimani. Ini isim tasniyah. Dua Zaid sedang berdiri. Kemudian ketika ini kalau berupa Fatimatani, maka khobarnya harus qaimatani. Harus menyesuaikan juga. Tasniyah muannas, ini juga tasniyah muannas. Dan terakhir Zaiduna qaimuna. Ini contoh dari khobar mubtada yang berupa mudzakkar yang jamak. Jamak mudzakkar sama-sama diakhiri waw nun. Kalau muannas berarti Fatimatun menggunakan jamak muannas salim. Imat. Jadi harus sesuai. Maka nggak boleh kita menulis Islam.
Zaidun ko imatun. Misal kita tulis Zaidun ko imatun. Ini nggak boleh. Karena nggak sesuai dalam mudzakkar muannasnya. Lafaz Zaidun mudzakkar sebagai mubtada, kok khobarnya di sini berupa lafaz muannas. Jadi nggak cocok. Tuh, ketentuan mubtada dan khobar. Kemudian wal mubtada ismun dhahiran kama madha au mudmarun ka anta ahlu lil qada. Mubtada ada dua, ada kalanya berupa isim dhahir dan ada kalanya berupa isim dhamir. Kalau contoh dhahir sebagaimana ini dhamir, ini jelas dhahir. Karena lafadz yang menjadi mubtada merupakan lafadz dhahir bukan dhamir. Kalau yang menjadi yang mubtada berupa dhamir, contohnya anta ahlun lil qada. Ini contohnya. Zaidun qaimun ini mubtada dhahir wa anta ahlun lil qada ini mubtada yang dhamir. Nah, ini dhamirnya pasti mahal rofa. Ini dhamir rofa. Wa humahum hiya humahunna anta antum antum nanti antuma antunna ana nahnu. Ini yang pertama. ولا يجوز الابتداء بما اتصل من الضمير بل لكل من فصل أنا ونحن أنت أنت أنتما أنتن أنتم وهو وهي هم وهما وهن أيضا فالجميع اثنا عشر وقد مضى منها مثال معتبر. Domir yang menjadi mubtada itu tidak boleh berupa domir muttasil. Ini nggak boleh berupa domir muttasil, tapi harus berupa domir munfasil. Domir munfasil itu adalah domir yang pisah, nggak harus sambung dengan kalimat lain. Itu namanya domir munfasil. Kalau mutasil itu nggak bisa dijadikan domir. Ini adalah contoh domir yang mutasil. Dan domir mutasil itu ya ini udah nggak mungkin berubah. Contohnya ini aja. Wa humahum. Jadi kalau ada lafaz ini di awal kalam, maka kemungkinan besar menjadi mubtada. Huwa anta khobar doribun. Dan ini juga harus menyesuaikan ya. Domir ini juga harus menyesuaikan khobarnya. Kemarin kan sudah dijelaskan mengenai waki. Jadi ini sama aja. Tiga pertama ini untuk mudzakkar ghaib. Huwa huma hum ini mudzakkar ghaib. Yang berikutnya ini adalah muannas ghaibah. Yang berikutnya adalah mukhatab mufrad mudzakkar mukhatab. Setelahnya adalah muannas mukhatabah. Yang berikutnya adalah mutakallim. Jadi kalau domirnya huwa atau anta, maka khobarnya mufrad. Huma antuma doribani, antum doribuna. Ini menggunakan lafaz jamak. Kalau yang perempuan, maka khobarnya harus perempuan juga. Doribatani, doribat. Ana doribun, nanu doribani. Bisa ini. Wa mufradan wa ghairahu yatil ghabar fal awwalul labdul ladhi fin nadmi mar. Wa ghairuhu fi arba'in mahsuru. La ghaira wahya dharfu wal majruru. Wa fa'ilun ma fi'lihi alladhi sadar wal mutada ma lahu minal ghabar. Ka anta indi wal fatha bidari. Wa ibni qara wa dha'abuhu qari. Khobar terbagi menjadi dua, yaitu khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang tidak berupa jumlah atau sifu jumlah.
Istilah khobar mufrad dan ghairu mufrad itu berbeda dengan istilah mufrad, tasniyah, dan jamak. Kalau sebelumnya pernah kita bahas mengenai mufrad, tasniyah, jamak, itu kan istilah yang berlandaskan pada jumlah. Kalau mufrad artinya satu, kalau tasniyah artinya dua, jamak artinya banyak. Itu mufrad, tasniyah, jamak. Sementara istilah mufrad dalam babul khobar itu bukan berarti satu, tapi mufrad itu berarti khobarnya berupa lafad, bukan berupa susunan lain. Jadi khabar itu terbagi jadi dua. Yang pertama mufrad, yang kedua ghairu mufrad. Kalau khobar mufrad itu berarti tidak berupa jumlah atau sifhu jumlah. Contoh Zaidun imun. Ini khobarnya sudah. Khobarnya bukan berupa susunan lain. Zaidun imun. Sementara khobar ghairu mufrad adalah khobar yang berupa jumlah atau sifhu jumlah. Atau kalau saya permudah, kalau saya istilahkan itu, khobarnya bukan berupa susunan kalimat. Khobarnya berupa susunan kalimat. Kalau khobar ghairu mufrad. Kalau khobar mufrad, itu khobar yang bukan berupa susunan kalimat. Contohnya, kalau yang khobar ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu juga terbagi. Jadi khobar itu terbagi jadi dua, mufrad, ghairu mufrad. Kemudian, ghairu mufrad itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu khobar jumlah dan khobar sifhu jumlah, ghairu mufrad. Setelah itu, khobar jumlah itu terbagi menjadi dua lagi. Ada yang jumlah ismiyah, ada yang jumlah fi'liyah. Sifhu jumlah terbagi dua, dorof dan jer majrur. Jadi sama-sama terbagi dua. Untuk yang khobar jumlah, khobar yang berupa susunan fi'il dan fa'il dalam kurung jumlah fi'liyah atau susunan mubtada khobar jumlah ismiyah. Jadi contohnya Zaidun ha jariyatuhu dhahibatun. Ini jumlah ismiyah. Ismiyah itu berarti khobarnya berupa susunan mubtada khobar. Jadi dalam khobar itu terdapat susunan mubtada dan khobar. Contohnya Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Ini kalau ditarkib Zaidun utawi Zaid, khobarnya Zaid jariyatuhu dhahibatun iku. Ini khobarnya. Jadi yang menjadi khobar itu merupakan susunan jariyatuhu dhahibatun. Yang mana susunan ini merupakan mubtada dan khobar. Jadi kalau di mana Jawa itu biasanya maknanya jariyatuhu iku utawi jariyai Zaid dhahibatun iku kang budal. Artinya Zaid Zaid itu adalah orang yang budaknya lari. Zaid adalah orang yang budaknya lari. Zaid adalah orang yang kehilangan budaknya, bisa diterjemah begitu. Jadi khobarnya Zaid itu merupakan susunan mubtada dan khobar. Ini agak membingungkan, tapi insya Allah bisa dipaham. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Jadi Zaidun menjadi mubtada, khobarnya adalah lafaz jariyatuhu dhahibah.
Yang mana lafaz jariyatuhu dhahibah ini merupakan jariyatuhu mubtada, dhahibah khobar. Itu. Itu yang jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, khobarnya berupa kalimat fi'il yang memiliki fa'il. Contohnya Zaidun utawi Zaid, doroba iku mukul sopo gulamu budake Zaid. Zaid itu adalah orang yang budaknya memukul dirinya. Ini jumlah fi'liyah. Khobar berupa jumlah. Kalau khobar yang berupa sifu jumlah, maka itu ada dhorof dan majrur. Biasanya setelah mubtada, kalau ada susunan dan dhorof dan majrur, ada susunan dhorof dan majrur, maka kemungkinan besar itu menjadi khobarnya. Zaidun utawi Zaid indaka iku ing dalem sandingi siro. Zaidun utawi Zaid fil baiti iku ing dalem rumah. Untuk khobar yang berupa dhorof dan jar majrur, biasanya, bukan biasanya, itu menyimpan makna istakorro dan kainun. Istakorro. Istakorro. Istakorro itu artinya tetap. Biasanya kalau dalam makna Jawa, dhorof atau jar majrur yang menjadi khobar, itu biasanya ada tambahan makna istakor. Jadi cara maknanya, Zaidun utawi Zaid fil baiti iku tetap ing dalam omah. Istakoro itu artinya tetap. Dan kalau diterjemah, Zaid berada di rumah. Karena ada makna istakoronya. Bukan diterjemah Zaid di dalam rumah. Kalau diterjemah Zaid di dalam rumah, itu juga benar. Cuma kurang benar. Karena dalam susunan ini ada istakoro. Jadi penerjemahan yang tepat adalah Zaid itu berada di dalam rumah. Zaid itu berada di dalam rumah. Itu khobar yang berupa dhorof dan jar majrur. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, nanti teman-teman coba ya cari contoh-contoh dari mubtada khobar di Al-Quran. Insya Allah itu mudah caranya. Kau tinggal cari kalimat yang berada di awal dan dibaca rofa. Kalau kebetulan berupa isim ma'rifat. Tinggal dicari nanti mana mubtada, mana khobarnya. Cari 5 aja, gak usah banyak-banyak. Bisa dipaham? Bisa, Insya Ustaz. Allah. Kalau gitu, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.